17 Agustus itu dulu diproklamasikan. Ingat sejarah bagaimana kan ceritanya Soekarno-Hatta akhirnya diculik tanda petik oleh kelompok muda untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan. Itulah yang saya maksud dengan nakal. Jadi ada saatnya orang itu kemudian mengambil pilihan tanda petik out of the box, ya, berani keluar dari kotak Pandora untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, lebih besar manfaatnya. Itu yang seharusnya dipahami dalam arti nakal. Jadi maaf kalau seandainya ada anak muda kongko-kongko di warung kopi di jalan, itu ya bagi saya itu bukan nakal, atau itu nakal tanda petik. Ya, ya pantas lah. Ya, sodok seluruh titik pantas saya enom gitu ya. Maksud katanya lurus, ya lurus jangan. Itu yang saya maksud seperti itu. Jadi nakal harus dibatasi. Nah, yang kamu maksud dengan nakal yang mana? Kalau nakalnya adalah kriminalitas, kemudian anti syariah, menentang hukum Allah, menentang sunnah Rasulullah, melentang norma-norma yang berlaku, tentu ini bukan nakal yang dikehendaki. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, pantaskah seorang mahasiswa bebas mengikuti tren yang berkembang? Bagaimana seharusnya mahasiswa menyikapi tren yang berkembang dari waktu ke waktu? Tren itu ya ditontok dulu. Tren artinya kecenderungan. Tren itu adalah kecenderungan dalam konteks ini kecenderungan sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ya kita lihat dulu trennya apa. Kalau trennya adalah tren tanda petik nakal, kriminalitas, trennya adalah nakal menentang agama, tentu ya sangat tidak pantas. Tapi kalau trennya adalah tren mode, trennya adalah gaya hidup yang memang menjadi tidak tuntutan bahkan kebutuhan, ya memang keniscayaan. Contoh hari ini trennya adalah sekarang adalah buat podcast. Ya kudu nggak iso. Saiki memanfaatkan TikTok. Iso, cuma adalah bagaimana tools itu atau peralatan itu kamu isi dengan konten-konten yang menginspirasi, konten-konten yang menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau trennya adalah arek-arek saiki trennya mendem, ayo gak iso sih. Trennya adalah pergaulan bebas laki-laki perempuan, ya enggak sih. Sekarang dilihat dulu trennya. Pak, sekarang trennya adalah dakwah kampus. Ya, bagus. Dengan catatan tren dakwah kampus harus disertai dengan pemahaman ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Faktanya radikalisme, fundamentalisme atas dasar agama yang kemudian kita istilahkan dengan istilah terorisme itu berangkatnya rata-rata dari kelompok-kelompok dakwah kampus. Makanya kalau itu dinamakan tren, ya dilihat dulu trennya apa dulu. Ya, makanya kalau trennya adalah tren kebaikan, ya seperti itu. Dengan catatan adalah, ayo mana dulu? Khusus kalau trennya adalah tren terkait dengan kegiatan dakwah kampus, kita harus cari guru yang mumpuni, guru yang solih, guru yang berilmu, sehingga menampilkan dakwah Islam ini benar-benar menjadi rahmat bagi semesta. Soal pilihan fikih gak masalah, kita berbeda. Tapi bagaimana Islam itu kita hadirkan menjadi kedamaian bagi sesama umat Islam, lebih-lebih juga dengan umat manusia yang lainnya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana komentar Bapak dengan statement berikut? Dengan dosa, kita bisa lebih dewasa. Dosa menyebabkan kita dewasa. Ya bisa seperti itu dengan catatan bahwa itu bukan untuk dipermainkan atau menjadi justifikasi kita terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Ingat loh ya, ada dalil, ada dalih.
pernyataan tadi, dosa bisa menyebabkan kita dewasa, itu bisa menjadi dalil. Karena apa? Para waliullah yang ahli tasawuf itu memberikan teladan kepada kita, orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatanmu itu menyebabkan kamu terputus dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Ya kowe wis maksiat, sekarang masanya taubat. Jadi maksiat itu harus beriringan dengan taubat. Ketika kita karena apa? Bagaimanapun juga takdir kita melakukan maksiat. Tapi jangan lupa di dalam takdir maksiat kita ada perintah untuk taubat. Ketika dalam kondisi taubat, ya pernyataannya dosa itu mendewasakan kita. Konteksnya seperti itu. Tapi bukan menjadi dalih kita mau melegitimasi kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian kita keluar-keluar. Kita kemudian kampanyekan bahwa dosa mendewasakan kita. Itu adalah kita sedang memproklamasikan diri. Koyok-koyok ya awake dhewe iki jek urip terus. Bagaimana akibatnya jika kemudian kita pas berdosa? Ternyata adalah detik-detik terakhir kehidupan kita. Jadi konteksnya adalah benar pernyataan itu, tapi bukan pada tempat ketika kita akan melegitimasi perbuatan maksiat kita. Tapi itu adalah konteksnya adalah ketika kita berada dalam makom taubat. Ketika kita berada pada makom taubat, maka kita harus ingat, ya dosaku menjadi investasi kebaikanku. Karena dengan ingat dosa, aku kemudian merasa hina di hadapan Allah. Sehingga aku terus mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi konteksnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Bapak dengan ucapan, gak usah munafik, semua orang pasti berdosa. Cuma memang jalannya yang berbeda. Iya, memang semua orang itu berdosa, termasuk saya. Saya tidak munafik, saya tidak mengakui bahwa saya juga pernah melakukan kejelekan, saya juga pernah melakukan kemaksiatan dan dosa. Ya, tapi kembali lagi seperti yang pertanyaan tadi sebelumnya bahwa ini bukan untuk melegitimasi kita enjoy melakukan kemaksiatan. Ya, memang benar kita ini tidak pasti kalau enggak melakukan perbuatan dosa. Karena memang kita bukan rasul yang atau nabi yang dimaksum oleh Allah. Kita manusia biasa. Karena manusia biasa kita bisa berdosa. Tapi ingat, ya, ketika kita berdosa, ketika kita maksiat, di situ ada perintah. Apa itu taubat? Karena apa? Takdir Allah itu, di dalam takdir Allah akan selalu ada perintah, beriringan dengan perintah. Takdir Allah. Kita tidak bisa menafikan bahwa ketika kita ini dalam kondisi keburukan, kejelekan, maksiat, itu memang bagian dari takdir Allah. Tapi bukan untuk diputus di situ. Ya karena ini takdir Allah, tak nikmati. Enggak. Jadi takdir Allah, di dalam takdir Allah ada perintah. Kowe saiki makommu sedang dalam kondisi maksiat, lang taubat. Seperti saya sekarang, takdir saya adalah guru. Maka di dalam takdir ini ada perintah. Karena kowe jadi guru, binan muridmu sebaik-baiknya. Takdirmu saiki adalah mahasiswa. Maka belajarlah semaksimal mungkin. Karena itu adalah perintah. Jadi antara takdir dan perintah selalu beriringan. Hanya orang yang dewasa mau melakukan kontemplasi, perenungan, dia akan kemudian bisa menyadari seperti itu. Tapi kalau kata-kata seperti itu, pernyataan seperti itu dipahami secara terpotong, itu berarti sebenarnya adalah legitimasi terhadap kemaksiatan yang sedang dilakukannya. Selanjutnya, ini ada teman saya yang berkeluh kesah, Pak. Keluh kesahnya begini. Saya tidak tergerak untuk sholat dan merasa terganggu karena azan di dekat rumah saya fals dan tidak enak didengar. Menurut Bapak, bagaimana ya memperlakukan hal seperti ini? Nah ini lagi kembalinya adalah
dalil dan dali seringkali digunakan sebagai